judulnya ento sikap luar biasa. Kita ada nara nih, amal andi air serius tuh agak luar biasa nih, dianggap biasa-biasa. Objek guru Klubagolid luar biasa, tidak tepoli maket dan meriah untuk meriah semua, macam meriah saya. Goreng kami magelang alat tepuk tangan ini. Luar biasa, masa luar biasa lah. No amat keturakan luar biasa. 258 miliar nih. Betul. 258 miliar nih. 258 miliar. Nah, lagi pinjaman 2024 119 miliar Pak Feris, anggota dewan. Kita ini tangganya pelilaran tugas sebagai untuk bantuan pemberdayaan ekonomi ini tuh nih karena pok adibah dapat 5 miliarnya nah kemarin main dedak ini covid dulu bakal pemberdayaan ini kan pemberdayaan ini ada pinjam ini pemberdayaan dengan 119 miliar hampir sama dengan APBD tidak kalau pokok belanja pegawai nah adibahan nanti yang bisa dikelola oleh bupati ini mesti sekitar 200 miliar mana? Bupati Geren ini dikelola cuma ruang fiskal gue cuma 37 juta kali sisa kartu rakyat 7 juta jadi 46 miliar sekitar nih. Nah juga dikelola 119 miliar ada kepinjam tapi ini kan pemberdayaan ekonomi 119 kami pun juga 5 miliar nah ini awalnya kami pernah debekan kami politisi biasa debekan orang antak ini nanti era tadi kan yang si ekonomi lolokan yang katanya usul mentah BK yang rara nantak ini selama ini terbukti bahwa guna take ini 20 miliar 20 juta naga lodo nanti kelompok geraran tak tidak politisi bantu karena ini nanti yang penting doi GBTK ini laporan lengkap doi ini negara raya GBT ini lantak karena tapi ini kan pengelolaan koperasi beda tuh beda doi bisa balik dan ketuna mana ketuna di karya sekolah ketuna juga masyarakat tidak bisa terbantu dari urusan kesehatan rakyat ketuna urusan ekonomi rakyat juga bisa pakai untuk pemberdayaan ekonomi dari doi simpanan ini. Jadi sekali lagi luar biasa untuk itu, luar biasa untuk penyerapan tenaga kerja si sarjana murid AEK hati-hati dalam jumlah sekian 63 kiranya yang lamar untuk menerima mio kan ratu luaraine ratu teloraine lowongan si 11 nah kutu di 11 karena pemerintah daerah ini mesti gini yang mau ke 11 sarjana ketemu baulika kecuali tali meditasi tali semua tapi untuk terima sarjana kan juga taga-taga akan jadi luar biasa untuk peran dari Kopdit Guru Klubagolid dalam membangun bangsa ini, membangun daerah ini dengan anggota 21.580 narasi teman yo pengurus kan hafal waktu Pak Anton aku nih hafal malah Pak Camat malah uli kan nih anggota yang sekian banyak. Nah, ini masih tentu jauh di bawah pintu air, Obermas, Subehuter juga masih lebih ya. Di sini lebih dari Subehuter, sebab saya anggota Subehuter juga. Dari sini lebih, dan kita syukur bahwa menjadi Kopdit terbesar di Flores Timur Kopdit terbesar di Flores Timur, dan juga satu usaha ekonomi besar si Lowo Tanani. Artinya sebelum prestasi kita jadi bupati ini prestasi pertama sebenarnya Kopdit Guru Klubagolid ini. Ini kan prestasi pertama sebenarnya.
Nah. Dan memang gedung ini ke lantai 2, gedung bupati ini lantai toluli kak. Jadi memang lebih hebat. Jadi memang paling makin mungkin. Jadi luar biasa untuk prestasi pada hari ini. Kita syukur kepada Tuhan atas prestasi yang sudah digoreskan oleh orang-orang sederhana, guru-guru yang tidak tahu mori padi taga-taga. Naku go awal-awal juga percaya lah guru Pak Elias imur kataku gitu. Jadi kau jangan diulang-ulang. Ini pendiri Kopdit Guru Pak Politik. Ya kue nak gua ahli dari luar akademia. Aku nala Pak Anton secara resmi itu aku berarti ini narasi sejarah resmi bahwa yang mendirikan ini adalah Amakat Guru yang juga mau dipataga-taga, tetapi dengan nilai-nilai dasar lama holot yang ada dipadukan dengan nilai-nilai dasar koperasi, semangat berdikari, semangat gemoy gotong royong yang juga diwartakan oleh Jakarta lewat tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, maka bisa reang koperasi ini DI Erika sampai Ironi. Karena kita bersyukur sekali atas capaian yang ada ini. Mudah-mudahan ke depan Kopdit Guru Pagoli dapat berkembang lebih pesat lagi dalam era kepemimpinan Prabowo, di mana semangat berkooperasi sungguh-sungguh digalakan. Selama ini di TPTNI Jakarta ini kebanyakan elit rakyat terkungkung dalam semangat ideologi kapitalisme. Kita biasa aktivisme, neokapitalisme, neoliberalisme, adiwah. Lalu sosialismenya ada di mana? Bentuknya encang ekstrim takemu Tapi rupanya ketemu Budiman, namanya kita Prabowo ini bahwa seorang bapaknya itu adalah tokoh sosialisme Indonesia yang oke begitu, tapi perjalanan seorang Prabowo ini kan sudah panjang sekali. Kita pikir dia sudah terjelat dalam kerangka kapitalisme, ternyata Budiman ini adalah sosialis, ekstrim natowi. Dia agak sosialis dengan semangat yang membara untuk membangkitkan kehidupan perkooperasian agar ekonomi bangsa ini yang dikuasai oleh kapitalis besar, ekonomi kita ini kan ada pulau, ada teratu mehaka yang kuasai dengan menguasai pendapatan besar si republik itu. Prabowo punya nafsu besar untuk juga menyeimbangkan kekuatan itu dengan kekuatan rakyat, ekonomi rakyat. Dan kalau kita bicara soal ekonomi rakyat, maka adanya di koperasi ini. Karena itu kita menyambut, harus ikut merasakan bahwa era ini adalah eranya koperasi, era pertumbuhan koperasi. Memang yang kita bayangkan karena namonang koperasi merah putih ini ada di setiap desa, bisa saja juga ada tantangan bagi koperasi-koperasi existing yang ada sekarang ini. Tapi mudah-mudahan kecerdasan kita di dalam berpolitik, dalam berkomunikasi, membuat kita bisa punya STP sendiri-sendiri. STP ini bisnis ala peleho ala pemuir STP. Surat. Segmentation targeting positioning. Itu di ilmu bisnis. Ini pasti mau yang amun nih. Mengambil segmen tertentu yang berbeda dengan koperasi, target tertentu yang berbeda dengan koperasi, usaha tertentu yang berbeda dengan koperasi existing. Mudah-mudahan koperasi merah putih bisa mengambil peran seperti itu. Sekalipun gue membaca surat edaran bulan April, unit simpan pinjam juga menjadi salah satu usaha dari koperasi merah putih ini. Nah, kumaha Prabowo ini di prajurit beranto jagoan tau nolong kami lawan deh. Mudah-mudahan kalau salah siap jenderal, kita akan komunikasi ke Jakarta untuk menyampaikan bahwa perintah koperasi merah putih itu harus disesuaikan dengan keadaan lokal yang ada. Mudah-mudahan. Lalu yang kedua, narang bupati kak kirim ke Antelasi.
Hari ini tentu juga pilih di pengurus, nah laporan segala macam ya dalam rapat anggota tahunan ini pasti ada evaluasi dan lalu juga ada rencana-rencana ke depan. Mudah-mudahan sebagai lembaga juga koperasi ini sehat ya, sehat secara ekonomi. Tetapi koperasi ini kan organisasi, judul definisi nolong helm gaku ya, tidak belajar nolong ya. Kita uli kan, tidak makan nolong koperasi ini. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat. Di sekolah umum ini. Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan ini memori SMP nih. Gue nak buka huruf ASEAN atau apa kan? Lupa bagian terakhir. Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang diatur, ditata sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hafal dulu kan ya? Ini berarti Pak Ahmad Pak Guru itu sini Pak Guru. Pak Nadu Serani ini berarti pelajaran menghafal keturunan uli kan ya? Jadi tentu saja koperasi ini juga harus sehat sebagai satu organisasi ekonomi ya. Organisasi ekonomi ketika gue ada di Dewan Jaminan Sosial Nasional itu, gue mengevaluasi organisasi ekonomi itu, dia evaluasi kinerjanya pakai ilmu aku, pakai ilmu naik. Kalau dengar ini simpanan pira, bunga tambah pira mana ya? Ini berarti finansial ya, aspek finansial kemajuan organisasi. Evaluasi kinerjanya, ilmu gue kena balance scorecard, ibu kepalanya. Balance scorecard. Balance scorecard itu biasanya setiap organisasi ekonomi ini fokusnya pada ukuran kinerja di bidang finansial. Tapi dengan balance scorecard dilihat bahwa selain aspek finansial ada aspek-aspek lain juga yang perlu dievaluasi dalam kaitan dengan perkembangan satu organisasi secara baik sehat dalam berbagai aspek. Karena selain aspek finansial, ada juga aspek lain yang perlu kita evaluasi, yaitu apa? Aspek C, customer, pelanggan. Dan pelanggan itu bisa saja menyangkut pertumbuhan jumlah yang tadi sudah mencapai angka 21.000 lebih itu, tetapi juga terkait aspek pelanggan ini adalah bagaimana pelayanan kita terhadap anggota-anggota kita yang ada. Mudah-mudahan juga ada perkembangan yang baik, ada cerita yang selalu baik terkait dengan Kopdit Group Lembagolit dalam kaitan dengan pelayanan dari pengurus terhadap pelanggan anggota-anggota yang ada ini. Lalu aspek berikut adalah aspek internal proses internal di organisasi terstandarisasi KL Waulika biasa ramah SOP ini. Almio kegulan ada lancar-lancar amun, tetapi sebagai satu organisasi yang modern memang perlu ada standar-standar proses antar satu unit ke unit yang lain. Lalu yang ketiga adalah growth and learning. Growth and learning kita bersyukur karena juga proses pembelajaran, pertumbuhan yang ditunjukkan oleh adik-adik manajer ini. Masuk si Kopdit Guru Kelupak Politik itu ayah kan dibeli uli kan rana entake, tapi begitu masuk di Kopdit Guru Kelupak Politik ini percaya diri sebagai marketer yang baik, sebagai anggota dan juga untuk urusan penagihan bangga di Kelmunamu berakal ata diala, jadi ada pertumbuhan, ada aspek peningkatan kompetensi dari warga. Jadi mudah-mudahan organisasi ini juga menggunakan metode evaluasi melihat kinerja dari lembaga seperti koperasi ini dalam cara yang modern. Kalau saya kira sebagai suatu organisasi ekonomi yang berbatak sosial, aspek-aspek sosial juga harus ditimbang di situ. Bagaimana sentuhan terhadap orang kecil, seberapa besar perhatian terhadap orang-orang kecil, saya kira mestinya juga diperhatikan dalam keseluruhan gerak kinerja organisasi seperti ini. Dan yang terakhir sinergi ini sebenarnya sinergi mengoptimalisasi sinergi ini sinergi internal atau sinergi internal antar unit atau sinergi barang sih sebenarnya
multidimensi sinergi. Sinergi membutuhkan juga keterbukaan, keluasan wawasan kita untuk melihat entitas yang ada di luar, perkembangan-perkembangan yang ada di luar untuk bisa kita kapitalisasi untuk pertumbuhan bersama kita, koperasi dan entitas yang ada di luar. Karena itu seperti tadi itu, akhir sederhana ini koperasi merah putih ini jangan sampai mengancam titik HE mana, tetapi juga perlu juga kita dalami apa sesungguhnya koperasi desa merah putih ini sehingga kita bisa berdiferensiasi dengan baik di situ dan juga bersinergi dengan baik pada saat yang sama. Kita membutuhkan keseriusan di dalam melihat perkembangan yang ada di sekitar kita, antara lain koperasi merah putih. Tidak hanya koperasi merah putih yang potensi ancamannya sedikit ada di situ yang harus kita tangani, tapi perkembangan yang di luar yang bisa kita kapitalisasi juga adalah soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis nih serius untuk daerah nih. Tidak kemarin kurang tapi tekan tadi Prabowo urus Pulau Jakarta dahi. Nah mau serius kan presiden tuh mau tanggap. Dan di daerah ini kita mulai dengan 1 sampai 3 di tahun ini. Sampai 3 di tahun ini, dan untuk Flores Timur itu kita punya jatah 32 SPPG urusan dapur nih. 32 untuk keseluruhan NTT itu ada 809. Jadi kita harus serius untuk urusannya. Dan SPPG ini adalah doi arah sebenarnya. Memang membutuhkan investasi di saat awal. Kalau COVID berani investasi sana 3 miliar situ. Bangun dapur di situ. Wadah babahan dari 3.000 piring setiap hari itu untung 2.000 ya. Satu pos itu 2.000 utuh naik. Bangun dapur anggaran cuma sekian selama setidak-tidaknya 5 tahun di balik pokoknya utuh di mobokai di situ. Untung 100%, untung besar sekali di situ. Lalu bantu juga masyarakat, sayur mayur juga tentu pasti kebutuhan pinjaman juga di desa sebab pasti melihat bahwa sayur mayur juga kurang, dia butuh piara sayur. Lalu butuh manuk telur, rontok 1.000. Minggu tuh mungkin bergilir ya, tapi minggu roni manuk telur amu 1.000 telur, ya toh? Manuk telur 1.000 telur, Mia hari bo Sabtumu manuk telur 1.000 telur. Nah, hari kedua ini tuh manuk berapa ekor untuk 3.000 siswa. Mana tuh sayur untuk 3.000 siswa. Jadi ekonomi ini berputar. Jadi koperasi bisa tangkap peluang di situ. Kami pemerintah daerah juga dengan dana yang besar juga pasti serius untuk membangun unit-unit ekonomi di desa-desa itu sehingga bisa bertumbuh, mensuplai kepada dapur MBG Nakune kebutuhan-kebutuhan untuk operasional dari makan bergizi gratis Nakune. Karena mari kita sama-sama pelajari peluang ini supaya kita bisa hama-hama pangan. Sebenarnya selama ini juga urusan 20% ketahanan pangannya juga dosi desanya bapak umum. Sebenarnya kalau COVID ini kompetensi orang-orang di dalamnya ditingkatkan sedikit lagi untuk urusan analisa bisnisnya, studi kelayakan, bahwasanya luas, maka sebenarnya dia sudah bisa berkontribusi untuk itu sebenarnya. Bagaimana doi 20% dan nilainya juga besar sekali 160 juta itu bisa kita pakai untuk usaha yang bisa bertumbuh dan anggotanya tentu bisa karena kerjasama Romanes Kai maka pasti simpang logika si COVID dulu berubah oleh. Jadi peluang-peluang yang ada di luar ini barangkali bisa kita lihat supaya juga apa? Supaya tema optimalisasi sinergi pada hari ini ake tergehoa saja tetapi ada langkah berani juga. Nolong saja bisa update dan ide ini masa kita murid lagi sarjana juga kapintar amune masa kita tidak bisa mengembangkan sayap dari KSP menjadi ada unit aku usaha kecil-kecilan juga tidak bisa mulai. Gelkat Nara yang Busir Ulika baru dia sudah bisa punya hotel Gelkat Nara tambah lagi dengan toko sembako.
dan kita juga berpikir untuk ada inovasi pengembangan kooperasi di depan. Jadi akan pakai di ambaha tapi karena pana andoan apalagi paikai dan gue nironi air resmi, gue biasa resmi lah tapi panitia patinu serani amakra dikoordinasi lu nala jemput presiden tuh kalau Jakarta saya gue kanggaya sih ini hodek ko otorua urus malah otot kanget mana aku tetap repot urus nak kemarin hedung akadai di penjemputan biar kok main tidak ada hawa beli nanti rara anggaya kayak mau beli bukan turun dulu nih anggaya kasih jadi begitu sekali lagi terima kasih untuk peristiwa luar biasa, peristiwa yang harus kita anggap luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan diisi dengan pertemuan-pertemuan yang produktif untuk evaluasi yang berkualitas, pilih tadi ke pengurus juga yang baik dan juga merumuskan langkah-langkah ke depan yang lebih baik untuk kecerdasan bereksistensi dalam dunia baru yang barangkali lebih menantang. Selamat berat, sukses untuk rapat anggota tahunan KSP Kopdit Guru Lubak Bolit 2000 tahun buku 2024 dan dengan mengucap syukur memohon rahmat kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, restu leluhur lewatana, saya membuka rapat anggota tahunan KSP Kopdit Guru Lubak Bolit tahun buku 2024 secara resmi.